Kenapa Alkitab belum final meski sudah ribuan tahun? Fenomena wahyu Tuhan dan kritik teks yang terus berlanjut. Semua naskah kuno, apakah itu Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, karena mereka nyalin pakai tangan, itu pasti akan ada kesalahan, pasti akan ada varian tekstual. Itu fakta, dan tidak saling sama persis satu sama lain. Ketika itu mengalami proses transmisi, proses penyalinan itu pasti akan ada varian, karena semua dikerjakan secara manual. Jadi sebelum penemuan mesin cetak, itu semua naskah itu digandakan, dimultiplikasi dengan menggunakan manual, salin tangan. Dan kalau orang menyalin secara tangan, maka pasti akan ada kesalahan. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Kekristenan waktu membuat klaim tentang kehandalan tekstual Alkitab, kekristenan tidak pernah mengatakan bahwa semua manuskrip kami itu sama persis. Tidak pernah. Tidak pernah. Yang dikatakan oleh kekristenan adalah meskipun ada varian-varian, bahkan jumlahnya itu sangat bombastis. Mungkin saudara yang belum pernah expose mendapatkan informasi ini, mungkin saudara akan sangat kaget sekali, akan sangat sokir sekali. Yang dikatakan oleh kekristenan adalah meskipun ada banyak sekali varian, tapi pada dasarnya ilmu studi kritik tekstual yang dikembangkan di dalam kekristenan selama berabad-abad telah mencapai hasil yang sangat amat memuaskan meskipun belum sempurna secara 100%. Saudara tes Alkitab saudara, Perjanjian Baru saudara, yang saudara punya sekarang, 27 kitab yang sekarang saudara punya sekarang, itu estimasinya 95% sampai dengan 98% itu bersifat pasti. Artinya tidak ada keraguan. Jadi kitab suci saudara itu stabil dan konstan dan dapat dipercaya handal meskipun ada sejumlah kecil, kurang dari 5%. Ada yang bahkan mengatakan hanya 1% yang masih diperdebatkan. Kita harus kasih tahu kepada dunia ini secara terbuka bahwa tidak ada naskah asli Alkitab. Tidak ada. Tidak ada autograf untuk Alkitab. Meskipun tidak ada autograf, kekristenan diberkati oleh Tuhan dengan memiliki ribuan salinan. Untuk bahasa Yunani saja lebih dari 5.000 salinan. Dari sekian ribu salinan itu, semua salinan itu memiliki varian tekstual. Jadi tidak ada satupun salinan yang tidak punya varian tekstual. Dan itulah sebabnya ilmu kritik tekstual diperlukan untuk apa? Untuk merekonstruksi berdasarkan salinan-salinan itu, tapi juga berdasarkan sumber-sumber yang lain seperti kutipan-kutipan di dalam tulisan bapak-bapak gereja, merekonstruksi kata-kata original di dalam naskah asli. Untuk orang melakukan upaya rekonstruksi kata-kata original di dalam autograf naskah aslinya dengan menggunakan metode analisis teks, terutama terkait dengan dua hal: menyelidiki bukti-bukti eksternal seperti manuskrip, kemudian kutipan-kutipan di dalam tulisan bapak-bapak gereja, dan leksionaris. Sekitar 95% sampai dengan 98% apa yang saudara baca di dalam Perjanjian Baru sekarang, itu kita punya tingkat keyakinan yang tinggi, itu seperti yang ada di dalam autograf. Dan itu bukan kesimpulan suka-suka hati. Karena kita ingin membagus-baguskan kekristenan, lalu kita bikin kesimpulan begitu. Tidak. Itu adalah hasil studi penelitian yang sangat serius, sangat teliti, dan berabad-abad. Dan kemudian orang tiba pada kesimpulan itu, dan masih ada perdebatan sekitar 1 sampai dengan 5% terkait dengan isi Perjanjian Baru.